Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Samarinda, Jabodetabek, Bali, Nusa Tenggara Timur, tanah bagian tengah Indonesia akan tergoncang. Saya minta kepada saudara jangan mengharapkan nubuatan itu terjadi. Tapi kalau memang itu sudah kehendak Tuhan, maka berdoalah supaya jikalaupun itu terjadi, ya, supaya kita diluputkan, ya. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang kali ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan, yaitu Ibu Heni Situmorang. Di sini Ibu Heni menekankan bahwa katanya ada beberapa wilayah yang akan terkena bencana dan mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Seperti yang Ibu Heni tekankan bahwa kita itu jangan mendoakan agar bencananya terjadi. Jadi kita berdoa agar dijauhkan dari segala bencana. Tapi kalau misalkan itu sudah menjadi kehendak Tuhan, jadi apa boleh buat? Kita hanya bisa berdoa, bersiap-siap, dan berjaga-jaga. Itu maksud dari pesan Ibu Heni, ya. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel terang kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel terang kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan mari kita masuk ke dalam doa sebelum kita menonton atau mendengarkan firman-Nya. Tuhan adalah Bapa kami yang bertatap di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu sampai hari ini. Kalau kami bisa melewati hari-hari kami dengan baik. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa menangkap firman yang disampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, kita langsung saja akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Heni Situmorang tentang wilayah-wilayah mana saja sih dan apa sebetulnya yang terjadi di tahun 2024 ini. Selamat menyaksikan. Hari kedatangan Tuhan diibaratkan seperti di zaman Nuh, ya. Nah, di zaman Nuh itu semua berjalan biasa saja, kawin mengawinkan, pesta pora semua, ya. Nah, tetapi siapa mereka yang melakukan itu? Bagaimana keadaan Nuh saat itu? Keadaan Nuh saat itu, dia benar-benar dicela, dihujat, ya. Oleh karena dia melakukan segala sesuatu yang merupakan perintah Tuhan. Dia dianggap gila, ya. Sementara yang lain yang mencela dia, yang mengejek dia, mereka itu berjalan di dalam kehidupan yang seolah-olah itu biasa saja, ya. Nah demikian juga di akhir zaman. Ejekan-ejekan, celaan itu, kesusahan-kesusahan, kesesakan, ya, itu akan dialami oleh orang-orang yang taat dan setia akan firman Tuhan. Terlebih nanti kalau tanda bilangan itu sudah dinyatakan. Saya sampaikan kepada saudara, kalau itu sudah dinyatakan, maka kita yang tidak menerimanya, maka semua akses akan ditutup. Jadi kesesakan terjadi bagi orang-orang yang benar-benar menerima kebenaran akan firman Tuhan. Ya, sini saya mau membacakan tentang wilayah-wilayah yang harus kita doakan, ya. Sebelumnya saya menjelaskan dulu tentang nubuatan supaya tidak terlebih dahulu kita ada penolakan, pengejekan, pencelaan, penghujatan, ya. Karena sering sekali saya dengar orang-orang kalau ada yang menyampaikan nubuat, sementara nubuat itu kan bukan kita sendiri yang menyampaikannya. Kita hanya sebagai media. Itu kan Tuhan sendiri yang berfirman. Nah, kalau bagi saya sendiri, saya mengingat firman Tuhan. Jikalau seseorang, ya, itu di Ulangan kalau nggak salah, ya. Jikalau seorang nabi mengatakan sesuatu dari Tuhan, sementara itu tidak dari Tuhan, maka nabi itu akan mati. Jadi kalau saudara mengatakan apa yang saya sampaikan bukan berasal daripada Tuhan, maka saya katakan kepada saudara, berdoa. Jangan sampai kita menghujat, mencela apa yang tidak kita tahu.
Karena saya sendiri, apa untungnya bagi saya menyampaikan nubuatan, ya. Terlebih ini nubuatan, udah lama sih nggak menyampaikan nubuatan, ya. Nah, saya tidak punya keuntungan menyampaikan ini, ya. Bahkan yang ada saya akan dicela dan dianiaya. Tetapi janganlah terlibat di dalamnya kalau kita belum tahu kebenaran. Nah, tentang nubuatan, banyak orang yang salah paham. Mereka berkata kalau nubuatan yang disampaikan si penubuat belum terjadi, maka mengatakan nubuat itu palsu. Nah, nubuatan ini kebanyakan menyatakan hal-hal yang akan datang, ya. Ada bencana, ada juga berita kesukaan. Nah, ada juga peringatan-peringatan, ya. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, nubuatan itu disampaikan, ya. Bahkan tidak diberitahukan batas waktunya sampai kapan, ya, nubuatan itu akan terjadi, kapan nubuatan itu akan terjadi, ya. Kalaupun ada hal-hal yang secara spesifik tentang tahun-tahun, namun kalau hari, bulannya itu nggak ada yang tahu, ya. Jadi nubuatan ada juga yang terjadi bahkan setelah ratusan tahun. Ada yang puluhan tahun, ada yang bahkan hanya hitungan minggu, ada yang hitungan bulan. Nah, jadi supaya kita memahami, kalau satu contoh si penubuat menubuatkan sesuatu dan itu belum terjadi, hanya hitungan jari kita saja, jangan langsung ngejas kalau itu bukan dari Tuhan. Karena bahkan banyak nubuatan yang terjadi setelah sekian ratus tahun. Tetapi kalau nubuatan tentang satu contoh bencana atau kesusahan, si penubuat sendiri sebenarnya berharap itu tidak terjadi. Makanya saya minta kepada kita, jangan melihat itu terjadi di hadapan saudara, ya. Karena banyak orang, nubuatannya nggak terjadi, ya. Kenapa kita mengharapkan itu terjadi? Karena jikalau nubuatan itu terjadi, pasti ada korban. Pasti. Ya, apalagi nubuatan bencana. Jadi jangan harapkan itu terjadi, ya. Sekalipun Tuhan menyampaikan kepada saya, saya minta kita semua, jangan harapkan itu terjadi. Tetapi yang ada, kenapa saya buat judulnya berdoa? Supaya itu digagalkan. Ada beberapa wilayah yang disebutkan. Kita lanjut. Jadi saya minta kepada saudara jangan mengharapkan nubuatan itu terjadi, ya, jangan. Tetapi kalau memang itu sudah kehendak Tuhan, maka berdoalah supaya jikalaupun itu terjadi, ya, supaya kita diluputkan, ya. Nah, ini ada beberapa wilayah di Indonesia yang perlu berjaga-jaga. Pertama, Samosir. Yang kedua, Palu. Ketiga, Lombok. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Samarinda, Jabodetabek, Bali, Nusa Tenggara Timur, apa ini ya? Tanah bagian tengah Indonesia akan tergoncang. Berarti Indonesia bagian tengah. Bagian tengah di mana ya? Ya, nanti saya cari. Mungkin bagian tengah, ya, Nusa Tenggara Barat sama wilayah Sulawesi, ya. Nah, 10 wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat tergoncang, ya. Bagian Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, ya. Jadi Sumatera Utara ini tadi sudah disebutkan, satu Samosir, Barus, Nias, Sidempuan, Sibolga. Sebagian besar di Sumatera bagian utara. Wilayah-wilayah yang dinyatakan akan terjadi goncangan, ya, itu di Samosir, Palu, Lombok, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Samarinda, Jabodetabek, Bali, Nusa Tenggara Timur, tanah bagian tengah Indonesia terguncang, 10 wilayah bagian Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Sampaikanlah bagian Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Samosir, Barus, Nias, Sidempuan, Sibolga dan Tarutung, ya.
Ini semua harus didoakan. Wilayah-wilayah yang saya sampaikan mohon didoakan secara khusus ya. Tidak saatnya lagi saudara mengatakan mana tidak terjadi. Selama ini banyak nubuatan yang disampaikan. Kalau saudara hitung-hitung dari 2016 sudah banyak yang terjadi ya. Jadi jangan katakan lagi tidak terjadi. Dan saya juga memohon bagi orang-orang yang mengambil cuplikan-cuplikan daripada YouTube ini, tolong jangan dipotong-potong ya. Harus dibuat sekaligus. Saya ingatkan, jangan mengambil cuplikan ini hanya untuk kepentinganmu. Hanya untuk bagaimana supaya konten-kontenmu dibuka dan ditonton untuk meraupkan keuntungan bagimu. Tetapi kami lebih sukacita jikalau keseluruhan, sehingga orang berpengertian, dan pengajaran itu pun yang Tuhan mau diajarkan kepada seluruh bumi ini ya, melalui pengajaran ini itu benar-benar tersiar. Jadi jangan hanya nubuatan-nubuatan aja yang diambil sedikit-sedikit ya kan. Jangan hanya pesan-pesan aja ya. Karena kalau masalah nubuatan, penglihatan, mimpi segala macam ya, kita pun tidak boleh terlalu berkanjang ke sini. Yang kami tekankan di dalam channel ini adalah bagaimana supaya kita benar-benar dikenyangkan ya oleh firman Tuhan dan oleh kebenaran ya. Nah, jadi saya minta sekali lagi bagi orang yang mengambil cuplikan daripada video ini supaya keseluruhan. Karena di dalam setiap video saya akan menjelaskan tentang nubuatan ya. Terlebih dahulu saya menjelaskannya, baru saya sampaikan tentang daerah-daerah yang dinubuatkan supaya orang berpengertian. Karena kalau dicuplik satu contoh nubuatan wilayah saja, itu saja yang dicuplik dan tidak dijelaskan bagaimana orang menanggapi tentang nubuatan, maka mereka pun akan mencela dan menghujat. Karena mereka tidak berpengertian, tidak berpengetahuan. Tapi kalau keseluruhan video itu diambil dan ditonton oleh orang-orang, maka mereka pun akan mengerti ya, sehingga menjauhkan mereka dari celah, hujat dan fitnah. Nah, jadi di sini saya jelaskan tentang nubuatan. Nubuatan itu tujuannya adalah untuk membangun, bukan untuk menakut-nakuti. Karena di saat satu wilayah disampaikan akan tergoncang sama seperti Niniwe, maka bagaimana sikap kita menghadapinya ya? Maka sikap kita adalah membangun hubungan kepada Tuhan supaya semuanya itu dibatalkan. Niniwe dibatalkan? Ya, dibatalkan. Karena apa? Di saat nubuatan itu disampaikan, nubuatan itu membangun mereka, membangun hubungannya kepada Tuhan. Jadi saat ini juga engkau saudara-saudara terkasih yang ada di Samosir, apalagi ini orang Batak ya, Samosir Barus Nia Sidimpuan Sibolga Tarutung, ini benar-benar harus berdoa. Ini Sidimpuan ada tertulis, dan ini tanggal 27 Februari ya, tadi malam. Ini 2 kali loh goncangan gempa di sini terasa ya, dan itu dari Sidimpuan ya. Jadi jangan menggertak, jangan melawan. Jikalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan menantang ya, berdoa. Jangan pula menantang-menantang. Karena saya ingat beberapa waktu lalu, beberapa tahun silam ya, saya sampaikan kalau Tuhan memperlihatkan bagaimana air Danau Toba itu dihempaskan. Dan dia katakan, seseorang ini mengatakan, mana bisa Danau Toba seperti itu kan danau. Tidak berapa lama, saya bilang, Pak, jangan tegar tengkuk ya. Kalau Tuhan berfirman, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu pun akan terjadi, saya bilang. Jadi kalau Tuhan ingatkan, jangan kita mengeraskan hati. Yang ada kita melipat tangan. Hanya selang 2 minggu, bahkan di sebelah kampungnya terjadi hal itu ya. Jadi ada air dihempaskan satu daerah dan ada beberapa orang yang meninggal. Sampai akhirnya dia minta maaf, Bu, ternyata benar yang Ibu sampaikan. Bisa juga Danau Toba seperti tsunami karena kampung di sebelah kami dan beberapa orang meninggal. Nah, jadi jangan menentang Tuhan. Kalau Tuhan memberikan peringatan, yang ada lipat tanganmu, bangun hubunganmu kepada Tuhan, lipat tangan berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami ya. Jadi saya melihat wilayah-wilayah ini
Ini bahkan wilayah-wilayah yang sudah saya pijak ini, yang Tuhan perintahkan, ya. Hanya satu lagi belum, Kalimantan. Ini memang Tuhan perintahkan saya ke Kalimantan beberapa waktu silam, ya. Tapi karena keterlambatan atau bagaimana ini belum, ya. Nah, jadi saudara-saudara saya terkhusus orang Batak yang ada di Samosir, Barus, Nias, Sidimpuan, Sibolga, Tarutung, mari kita bersatu hati, ya. Karena saya menyampaikan nubuatan ini juga, saya ada di wilayah ini salah satunya. Tetapi saya tidak takut, saya tidak gentar. Saya tidak jadi menantang firman. Yang ada saya hanya bilang sama Tuhan, kalau itu harus terjadi Tuhan, maka luputkanlah kami dari segala sesuatunya. Tetapi sekiranya mungkin Tuhan, kami memohon kepadamu, ampunkan dosa-dosa kami. Ya. Jadi kalau saya melihat ini wilayah-wilayah yang akan terguncang ini, banyak loh penyembah berhala. Banyak yang suam-suam kuku. Banyak ini yang masih percaya akan roh-roh leluhur, ya. Ini Lombok diserukan. Ini Lombok berhati-hati, berjaga-jaga. Karena waktu saya di Lombok itu benar-benar keliling, saya sampaikan apa yang menjadi nubuatan atas tanah Lombok, ya. Itu sesuatu hal yang besar terjadi, bahkan tanah-tanah akan terbelah. Jadi berdoa, saudara-saudara yang ada di tanah Lombok, jangan bermain-main, jangan menyepelekan, jangan mengabaikan, ya. Jangan juga sampai mengatakan sesat, ya. Ini ada, saya tahu ada ini salah satu hamba Tuhan yang ada di Lombok mengatakan pelayanan ini sesat. Hanya karena apa? Saya melayani jemaatnya. Jadi bagi saudara yang menonton, yang bahkan jemaatnya sendiri, ya, tapi yang tidak sepakat dengan ini, karena saya tahu ada pengintai, ya. Nah, saya minta jangan mengatakan sesat sesuatu apa yang tidak kamu ketahui. Bahkan sampai, ya, menyatakan penglihatan-penglihatan. Namun penglihatan yang tidak murni berasal daripada Tuhan. Hati-hati dengan penglihatan, ya. Tadi saya telepon sama seorang ibu. Beberapa hari lalu memang Tuhan sudah taruhkan di sini sesuatu hal. Cuman karena saya sibuk, ya nantilah Tuhan. Ternyata benar, ya. Karena Tuhan minta saya tetap merangkul, ya. Ini perkara apa? Ya sebenarnya hanya perkara merasa kalau jemaatnya akan terpisah karena pengajaran ini, bukan, ya. Sehingga dapat penglihatan segala macam, ya. Penglihatan itu, sekalipun seseorang itu, ya, kita lihat ada satu spirit yang mengikat dia, kita tidak akan pernah mengatakan saya melihat wajahmu seperti setan. Apa penglihatan seperti itu, ya? Di sini sangat kuat yang namanya penglihatan, nubuat, mimpi. Tetapi kami tidak pernah berkanjang kepada penglihatan, mimpi, dan nubuat-nubuat itu. Kami hanya berkanjang kepada apa? Kesucian, kemurnian firman Tuhan. Makanya di sini, benar-benar penglihatan itu kalau bukan dari Tuhan, baru saya katakan stop penglihatan-penglihatan. Daripada nanti jadi imajinasi, ya. Daripada nantinya segala penglihatan itu hanya bersumber dari apa? Kata hati. Hati-hati, ya. Karena ini banyak terjadi di dalam gereja-gereja, ya. Hati-hati dengan yang namanya penglihatan-penglihatan. Karena kami pengajaran di sini sangat keras. Apa yang dianggap orang sepele pun, ya, baik itu persoalan sepele, bagi kami tidak bisa sepele. Karena di dalam Tuhan, kesalahan kecil, kesalahan besar itu sama-sama kesalahan, ya. Jadi kalau saudara merasa ada satu persoalan, ya sudahlah, sudah beres, itu tidak cukup bagi kami. Karena di sini benar-benar karakter itu dikikis, karakter itu benar-benar dikuliti, ya. Saudara bisa ada di sini 1 bulan saja, banyak orang yang tidak tahan di sini. Kenapa? Karena di sini suara Tuhan itu benar-benar nyata untuk merobek. Makanya kalau orang yang mau bergabung di sini, saya benar-benar sampaikan, di sini jangan kalian melihat senyum saya saja. Karena saya yang kalian kenal saat ini belum tentu sesuai dengan yang kalian harapkan
dengan kenyataannya karena saya keras dalam mengajar. Jadi kalau dalam hal pengajaran jangan kaget jikalau saya sangat keras. Karena firman Tuhan itu seperti pedang. Pedang bermata dua, bahkan yang memisahkan antara sumsum dan tulang, ya. Jadi kalau berbicara pengajaran saya tegas. Jangankan kepada saudara, kepada keluarga saya saja, saya tegas. Bahkan kalau tidak satu dalam pengajaran, saya siap mau terpisah, bagaimana saya siap. Saya menjunjung tinggi kebenaran. Saya menjunjung tinggi firman Tuhan. Ya. Jadi kalau mau bergabung di dalam tim ini, siap-siap saudara. Jangan lihat senyum saya. Karena pada akhirnya saudara akan melihat bagaimana pesan Tuhan itu tiap hari akan merobek saudara. Sekecil apapun kesalahanmu, baik dari perkataan, pikiran, semua akan dikikis, ya. Ini saja beberapa baru saya sampai kemarin. Mungkin hanya ada sedikit kesalahan di sini, ya. Tapi kemarin segitu sampai Tuhan bilang apa? Kenali sekeliling ini. Dan saya tahu itu hanya berbicara kesalahan pahaman mereka saja sedikit. Makanya saya bilang tadi sama mereka, yang sedikit ini bagi orang mungkin biasa saya, ya sudah, yang penting kita sudah berdamai. Tetapi di dalam Tuhan tidak cukup seperti itu. Karakter harus benar-benar dirobek. Karena kalau itu berulang-ulang, sama saja kita mempermainkan, ya. Jadi kalau ada karakter di dalam diri ini, terlalu gampang mengucapkan kata-kata, ya, terlalu gampang untuk ngejas, atau terlalu gampang sakit hati, terlalu gampang kecewa, terlalu gampang tersinggung. Di sini itu akan dikikis. Itu harus benar-benar dibuang. Karena hanya kebenaran yang ada di tempat ini. Tidak ada berbicara yang lain, ya. Makanya kadang saya seperti orang yang tega dianggap orang. Tetapi sesungguhnya di sini penuh kasih. Saya keras mengajar karena apa? Saya tidak melihat orang secara jasmani. Saya tidak memakai hati manusia untuk melihat seseorang, tetapi hati Tuhan yang saya pakai. Di saat dia salah, saya akan katakan salah. Tetapi di dalam saya mengatakan kesalahan itu, pengharapan saya besar dia untuk bertobat dan berubah. Pengharapan saya, dia benar-benar menyadari kesalahan. Makanya saya siap dimusuhi karena kebenaran. Saya siap. Saya siap dijauhi karena kebenaran. Saya siap. Karena apa? Saya mengetahui bagaimana kekudusan itu. Saudara, tolong buka hatimu, buka pikiranmu. Ya. Kebenaran adalah kebenaran. Makanya dikatakan Tuhan datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang, memisahkan. Ini berbicara apa? Ini berbicara alangkah murninya pengajaran kebenaran itu. Ya, nggak bisa kompromi, tidak ada kompromi. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Jadi jangan pernah salah menilai jikalau kami keras terhadap saudara. Jikalau kami tegas kepada saudara, saya tidak akan pandang bulu. Mau saudara kaya, mau saudara pernah memberkati pelayanan ini, saya tidak akan pandang bulu untuk menyampaikan kebenaran. Karena beberapa waktu lalu pun, waktu kami ada di luar kota sebelum kembali ke sini, ini sepertinya saya keras banget sama orang-orang dalam mengajar. Keras bukan kasar, beda. Kerasnya di mana? Supaya mereka sadar, nggak ada kompromi dengan dosa. Tidak ada anggap sepele dengan sebuah kesalahan. Tidak ada anggap enteng dengan sebuah kesalahan. Supaya apa? Kesalahan itu tidak berulang-ulang. Pernah beberapa tahun silam, saya meninggalkan tim ini, saya pergi pelayanan keluar. Segitu pulang, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya tanyakan kepada seorang ibu, ada apa di sini? Oh, tidak ada apa-apa. Ya, kami ibadah malamnya. Tetapi Roh Kudus yang bekerja atas pelayanan ini tidak bisa ada yang tersembunyi. Ya. Malam itu juga terbongkar. Ternyata ada perselisihan sebelumnya. Memang sudah berdamai mereka. Tetapi yang Tuhan mau tidak cukup hanya perdamaian dalam mulut saja. Tetapi yang Tuhan mau, seseorang itu atau siapapun yang terlibat dalam perselisihan itu benar-benar menyadari
Kalau itu sesuatu hal yang tidak bisa terulang lagi. Jadi tidak cukup hanya katakan sudah beres, selesai. No. Tetapi harus benar-benar pemberesan. Karakter yang dibereskan di sini. Karena sekalipun berdamai hari ini, kalau memang itu terulang lagi besoknya, bagaimana? Perasaan kesal, perasaan tersinggung. Kalau memang itu terulang lagi, apa gunanya kita datang di hadapan Tuhan kalau karakter itu tidak kita buang? Makanya kami di sini 3 tahun kami berjalan, bukan hal yang gampang persatuan visi dan misi. Satu keluarga saja sulit disatukan, apalagi ini beberapa keluarga. Tetapi puji Tuhan, kami tetap teruji. Bukan ujian itu selalu melewati kami, tetap hadir, tetap ada. Ya, keras memang, sakit memang. Bahkan saya sendiri yang menyampaikan pesan Tuhan itu sering kadang hanya di kamar saja diam. Ya, di saat menyampaikan saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, ngeri sekali pesanmu. Di sini beberapa waktu lalu, baru seminggu lalu ya, 2 handphone hancur itu. Bukan sesuatu yang salah secara pandangan manusia. Jangan sampai saudara berpikir itu ada nonton-nonton yang segala macam yang aneh-aneh. Bukan. Tetapi karena di saat Tuhan berfirman, jangan ada yang pegang handphone. Ternyata ada yang pegang handphone. Walau itu hanya membuka video yang biasa-biasa saja, tetapi kan perintah Tuhan tetap perintah. Dan sekecil itu pun Tuhan ingatkan. Akhirnya apa? Saya kumpulkan beberapa handphone, hanya ada 2 yang Tuhan pilih. Dan dihancurkan. Sampai saya tutup mata, saya melihat ke samping. Jadi begitu kerasnya di sini. Karena apa? Benar-benar harus terpisah dari dunia. Ya. Bukan handphonenya yang salah. Tetapi kalau karena handphone kita terpisah dari Tuhan, kita mengabaikan perintah Tuhan, maka semua itu pun harus dihancurkan. Jikalau mata kirimu yang berbuat salah, maka congkel mata kirimu itu. Jadi keras pengajaran di dalam Tuhan. Ya. Kalau di dalam Tuhan tidak ada kompromi. Kalau di dalam Tuhan tidak ada kalimat, ya sudahlah, selesai. Enggak. Harus benar-benar dibereskan. Pengakuan dari hati, dari diri sendiri kepada Tuhan. Karena Tuhan butuh pengakuan. Tuhan mau pengakuan kita. Ya. Kita sadari apa yang kurang dari kita. Apakah kita orang yang memaksakan kehendak, atau kita orang yang gampang menilai seseorang? Kita selidiki, atau kita orang yang gampang tersinggung? Harus ada kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran, bagaimana engkau bisa bertobat? Jadi kami di sini benar-benar ditegur. Ya, saya tidak segan-segan itu menegur seseorang. Kalau ini orangnya seperti ini sifatnya. Jadi kalau nggak tahan, hati-hati. Kalau saudara mau katakan bergabung tapi nggak tahan dengan pengajaran di sini dan tidak sejalan, hati-hati. Ya, kepemimpinan di sini adalah pimpinan oleh Roh Kudus. Dan saya, Immanuel, hanya sebagai media menyampaikan. Dan kami tidak akan menyampaikan segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan. Karena kami ingat firman Tuhan. Seseorang itu akan mati. Bukan mati secara jasmani saja yang dikatakan. Kalau mati secara jasmani itu tidak terlalu masalah. Tapi kalau bagaimana? Kalau kematian itu secara roh. Akhirnya masuk ke meja penghakiman. Hei, engkau mengatakan apa yang bukan berasal daripada aku, dan kau mengatakan daripada aku, maka tempatmu adalah neraka. Api yang kekal. Jadi jangan saudara berpikir api itu sementara. Kekal. Kalau sementara enggak usah capek-capek lah untuk berbuat baik. Toh kalau sementara aja dihukum, ya. Namun kalau pada akhirnya setelah dunia game over, dan Tuhan membuat keputusan, yang sudahlah, kasihan mereka, ya, ditutup saja api neraka. Itu urusan Tuhan lah. Yang jelas selama kita ada di bumi, kita tahu yang tertulis. Api itu kekal, kata firman Tuhan. Ya. Jadi saya harus keras dalam mengajar hari-hari ini. Karena apa? Manusia terlalu menggampangkan melakukan kesalahan. Terlalu gampang menghujat. Terlalu gampang mencela, terlalu gampang ngejudge. Ya,
terlalu pendek untuk berpikir, susah untuk jujur. Itu sekarang manusia di akhir zaman, ya. Pendek sekali berpikir, sehingga gampang mengambil keputusan, kesimpulan, tetapi salah. Ya. Tuhan sudah mau datang, zaman semakin susah. Wilayah-wilayah yang Tuhan sebutkan tadi. Berdoa saudara, jauhkan dirimu dari percabulan. Pernah beberapa waktu silam, waktu kami ya sekolah misi di Surabaya, jadi dibuat praktek. Ya di Surabaya apa di Malang? Oh bukan, ini di Malang, seminar Evangelis Explosion. Jadi kita ada praktek, kita mendatangkan orang-orang untuk kita layani. Jadi saya tanya mereka, ini kebanyakan orang-orang muda dan mahasiswa. Saya tanya, kamu ke gereja tiap hari Minggu, ngapain? Karena saat itu Minggu ya, tapi kita sahabat ya. Ngapain ke gereja? Dia bilang apa? Untuk menghapus dosa. Lah? Terus? Ya sudah, kan? Satu minggu itu kan kita tidak tahu, kita mungkin jatuh ke dalam dosa. Jadi hari Minggunya menghapus dosa. Wow! Apa tidak terlalu sepele kita menganggap Tuhan itu? Apa tidak terlalu rendah kita anggap Tuhan itu? Dengan karakter yang berulang-ulang saja tidak bertobat, tidak berubah. Kita sudah menganggap rendah Tuhan loh. Terus terang saya katakan kepada saudara, mau saudara tersinggung atau sakit hati silahkan. Yang penting dirobek semua. Kalau karaktermu berulang-ulang itu saja, gampang tersinggung, ya mempertahankan prinsip, selalu merasa benar. Apalagi gampang kecewa, gampang marah, dan itu berulang-ulang sementara kamu beribadah, maka di sana kamu menyepelekan Tuhan. Kamu terlalu menganggap rendah Tuhan itu, karena Tuhan tidak suka dengan hal seperti itu. Jangan sesat. Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan. Coba bayangkan betapa sakitnya hati Tuhan. Kamu angkat tangan menyembah, oh Tuhan, kamu menangis. Tetapi karakter keras dalam dirimu tidak bisa kamu kikis. Berulang-ulang, tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, itu aja dalam hatimu. Ya, buang itu. Kamu mempermainkan Tuhan dengan semua itu. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Kamu harus saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Ya. Karena kalau tidak seperti itu, maka kamu bukan orang yang memiliki buah dalam hidupmu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Kalau itu tidak diam dalam dirimu, ya. Terlebih kasih ini. Jadi kalau kamu melihat sesamamu kamu tidak suka, ya, bicara aja di sedikit selalu salah di hadapanmu. Apa itu namanya? Seorang penyembah. Apa yang dikerjakan kawanmu selalu salah di hadapanmu. Itu namanya penyembah. Pendusta namanya seperti itu. Penipu namanya seperti itu. Pembohong di hadapan Tuhan. Jadi berubah. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang disampaikan atau firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Ibu Heni Sitomorang. Kiranya apa yang disampaikan bisa memberkati kita semua dan membuat kita berjaga-jaga. Bukan membuat kita takut, tapi makin tekun di dalam doa dan kita berjaga-jaga. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.